Awal tahun harusnya bikin hidup terasa lebih ringan. Tapi kenapa ya? Dapurnya malah bikin capek duluan sebelum masak. Lemari penuh, barang numpuk, ujung-ujungnya tetap beli di luar. Awal tahun sering terasa seperti momen untuk bernapas sebentar. Bukan karena semuanya langsung berubah, tapi karena kita ingin memulai dengan perasaan yang lebih ringan. Mungkin kamu tidak sedang ingin target besar, tidak ingin resolusi yang ribet. Kamu hanya ingin hidup terasa lebih rapi dan tenang. Dan seringkali tanpa kita sadari, rasa berat itu justru datang dari hal-hal kecil di rumah. Salah satunya dapur. Dapur yang penuh, dapur yang bikin malas masak, dapur yang isinya banyak tapi terasa kurang. Di video ini kita tidak akan bicara soal dapur estetik, tidak bicara soal beli peralatan baru. Kita hanya membahas apa saja yang perlu disingkirkan dari dapur supaya awal tahun ini bisa dimulai dengan hidup yang lebih ringan. Banyak orang merasa hidupnya boros, padahal sebenarnya bukan karena penghasilan yang kurang. Seringkali masalahnya ada di rumah, terutama di dapur. Dapur yang terlalu penuh membuat kita malas masak. Bingung stok apa yang masih ada, akhirnya belanja lagi. Dan ujung-ujungnya makanan terbuang. Lucunya, dapurnya jarang benar-benar yang kecil. Yang sering terjadi, barang-barang terlalu banyak dan tidak terkontrol. Jadi sebelum bicara soal tips hemat, langkah yang paling dasar adalah satu, memberi ruang bernapas pada dapur kita. Coba perhatikan dapur kamu. Berapa spatula yang kamu punya? Berapa panci dengan ukuran yang hampir sama? Seringkali kita menyimpan banyak alat dengan fungsi yang sama. Ada wajan lama yang sudah lengket, ada panci yang jarang dipakai tapi tetap kita simpan karena merasa masih bisa. Padahal kenyataannya saat masak kita hanya pakai 1 atau 2 alat masak favorit. Barang-barang ini makan tempat, bikin laci penuh, dan memperlambat kerja di dapur. Awal tahun ini cukup tanyakan satu hal. Mana yang paling sering dipakai dan mana yang masih layak. Sisanya sudah saatnya dilepas. Ini jebakan paling halus di dapur. Alat-alat yang disimpan dengan niat nanti juga kepakai, suatu hari pasti dipakai, atau sayang kalau dibuang. Contohnya, cetakan kue yang dipakai setahun sekali, blender rusak yang belum pernah diperbaiki, rice cooker lama yang katanya cadangan. Masalahnya, barang-barang ini tidak membantu aktivitas harian, tapi tetap mengisi ruang dan perhatian. Awal tahun adalah waktu yang tepat untuk jujur pada diri sendiri. Kalau setahun terakhir tidak terpakai, kemungkinan besar tahun ini juga nggak kepake. Melepaskan bukan berarti rugi. Kadang justru itu bentuk penghematan. Coba buka lemari dapur kamu. Biasanya ada wadah tanpa tutup, tutup tanpa wadah, atau wadah yang sudah kusam, bau atau retak. Wadah seperti ini sering bikin kesel. Nggak pernah cocok, akhirnya beli wadah baru. Padahal lemari sudah penuh. Pilih yang masih utuh, tutupnya lengkap dan benar-benar kepakai. Sisanya lebih baik dilepas. Dapur lega, pikiran juga ikut lega. Bagian ini sering bikin kaget. Bumbu saset lama, tepung yang sudah berbulan-bulan, saus dan sambal yang numpuk. Semua itu sebenarnya uang yang diam-diam terbuang. Membersihkan bagian ini bukan cuma soal rapi, tapi soal kesadaran. Apa
apa yang akan benar-benar kita konsumsi. Dapur yang bersih dari stok lama akan membantu kita belanja lebih bijak ke depannya. Pisau tumpul, talenan pecah, saringan berkarat, barang rusak sering dianggap sepele, padahal efeknya besar. Masak jadi lebih lama, capek duluan, akhirnya malah beli makanan di luar. Kadang, menyimpan barang rusak justru bikin pengeluaran makin bocor. Bersih-bersih dapur di awal tahun bukan tentang membuang banyak barang, tapi tentang memberi ruang, menyederhanakan, dan memudahkan hidup kita sendiri. Kamu tidak perlu dapur mahal, nggak perlu estetik, tidak perlu beli barang baru. Cukup dapur yang ringan, fungsional, dan bikin kita ingin kembali masak. Karena dapur saat terasa lega, hidup pelan-pelan ikut terasa lebih ringan. Kalau video ini bermanfaat, kamu bisa share ke orang terdekat yang ingin memulai tahun dengan lebih tenang.